kita komselan ya. Mulai dengan olahraga dan Pemanasan dulu. Si boleh ya. Lain ya. Jalan cepat, jalan biar semangat, biar gregetan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangan itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki ke depan, tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,
enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita dua langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke pundak tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan cepat. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah rindu ini. Sudah kangen aerobik. 2, Kebanyakan makan tidur. ya. 4. Thank you, Lord Jesus. Sekali lagi. Siap? Kali. Ini bagus. Kerjain loh. Bangga bulan. Kalau kali bilang nggak dapat. Potong jalan nih. Potong jalan. Ini denda. Tarik nafas.
tiga, empat, ya empat, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tarik nafas, sudah. Dua, tarik nafas, dua, tarik nafas, dua, tarik nafas, dua, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ganti, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ganti, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan empat, satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan You
Makan sebit, balik lagi keluar. Belum makan. Iya. Nanti habis makan siun ada sebit. Langsung keluar terus tuh, nyaring terus. Keluar Kayak angin. kayak full tuh. Iya. Duduk. Oke, bisa jadi ya. Kita break dulu ya, abis ini kita mau memuji-muji Tuhan. Ini keindahan Taman Brookland Green. Kita konselan tiap hari Rabu di sini. Pertamanya dia sudah karena dia muntah. Masalah. Nanti kekencangan muntah, nanti dia putus urat antara otak ke bawah. Jadi, angkatlah wajah. Kali kamu situ aja kamu. Dari tengah-tengah ini.
sudah ini ya. Sudah sembuh. Sakit apa dulu? Pinggang. Minggu. Jadi saya angkat besi. Ini nggak ada masalah. Olahraga terus. Apa kabar? Luar biasa. Badan kelihatan. Oh iya. Kebanyakan. Nih, sih. Kebanyakan jahit kali. Jahit itu pinggang. Nah, ini malah ke pinggang. Oke. Goreng juga enak. Goreng. Pakai apa ya? Minum mana tuh? Iya. Mana tuh? Besoknya ini. Dulu gua kalau pulang dari bawah itu Bilang, oh ada saya benar-benar. dulu 2,5 dolar. Haleluya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari ini, hari Rabu. Setelah 2 minggu kita berdua masing-masing di rumah. Masing-masing kemanapun Tuhan bawa, Ibu Wati Sydney, yang ke Jakarta, Ibu di Perth. Ada rumah. Terus pernah dengar gak nama lain yang begitu besar kasihnya? Pernah ada nama lain? Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi cuma ada nama siapa? Tuhan Yesus. Belum pernah. Ya. Ada di sini ada yang ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri apa adanya selain kasih-Mu. Siapa dia? Yesus. Dengan mata kita mau katakan sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup menuakan hidup menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, mari terus kamu bilang, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini
syukur Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Dan kami sudah ada di tempat ini ya Tuhan, diberi keselamatan dari rumah masing-masing ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas pesertaan-Mu dan bimbingan-Mu ya Bapa. Dan kami juga semua mau mendengarkan firman-firman-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami sudah mempersembahkan puji-pujian dan mempersembahkan dupa yang wangi ke hadapan-Mu ya Tuhan. Yaitu pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa atas pesertaan-Mu. Nanti sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu melekat di hati masing-masing yang mendengarkannya ya Bapa. Dan kami semua bisa menjalankannya dengan firman-firman-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semua yang hadir biasa udah punya cucu. Dan kalau Bapak dan Ibu Johan Bandi segera punya cucu. Yuk kita mau berkati cucu kita kan? Amin. Karena kasih Tuhan begitu besar. Lagu kedua begitu besar kasih Allah kepada kita, makanya kita kasih Allah. Amin. Boleh berdiri yuk, berdiri lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Bagi saya dong. Amin. Pasti banyak nih kesaksian nih. Banyak yang pada menikmati berkat Tuhan. Silakan silakan berdiri yang merasa diberkati. Mari. Siapa yang menerima ini? Ibu mikir dulu. Menerima piala. Katanya Ibu Juni mau saksi. Ibu Juni ayo. Ya. Ini pakai dulu pialanya. Nanti tidak kedengaran. Anda yang penting cucu. Iya, ini pegang ini aja taruh ini. Berdiri dong. Ya, mau berdiri ya sudah duduk. Jalan. Shalom. Kayaknya enak banget ya hawanya. Enak.
aku ada sedikit kesaksian dalam minggu kemarin ya. Emang sih kakiku ini ada rada sakit gitu loh ya. Tapi sakitnya itu ya kayaknya memang ngomong udah umur, kayaknya keluarnya kebanyakan di kaki lah, di pinggang lah, kan anak perempuan Juga lah saya. kebanyakan gitu. Enggak mau. Ya kan? Tapi kemarin minggu yang lalu itu tahu-tahu pagi-pagi bangun tuh, wah kakinya nggak bisa buat jalan, buat bangun aja nggak bisa gitu. Dia angkat aja nggak bisa, kayak orang beranak jadinya. Kita berjalan tuh gandeng-gandengan begini. Buset, aku bilang gini loh, gini jadinya gitu ya. Terus kebetulan anakku kan waktunya mau kerja. Dia bilang gini, mau kerja itu meyakinkan gini, mah jadi ke dokter aja mah. Kalau enggak gimana? Apa nanti dia kalau udah pergi gimana mama masih nganter gitu ya kan? Terus aku pikir ini udah berapa hari sakit, ya nah coba kalau gini tambah jalan gini aja nggak bisa gimana? Ya kan? Udah bawa ke dokter. Udah ya itu dituntun ke dokter sampai ke dokter di RL itu katanya susternya sampai enggak apa-apa ya dipegangin. Duduk nunggu itu susternya sampai enggak apa-apa ya tak kasih tempat yang buat tidur. Waduh kok tambah nemen aku. Aku pikir gitu ya. Kok jadi kayak gini aku bilang gitu. Tapi bener loh, yang dari namanya pinggang ini sampai kaki nggak bisa. Dijonjong gini aja nggak bisa. Tarik berat. Terus mau duduk gini atau mau bangun gini tuh kayak Sarapnya kaki. namanya ini pantat kan ada yang narik nih kau berat gitu. Jalan. Waduh. Obatnya Aduh. jalan berenang. Dari itu habis berenang. Bareng gimana? Nggak jalan. Iya, habis jalan di Ini air. harus berenang kayak gitu. Habis dari air tuh jadi malah keluar gitu akhirnya. Itu sembuh itu harus jalan. Baru sekali udah sakit, anakku sakit gitu ya. Terus-terusan ya. Lah, si anakku yang cewek kan tidur sama aku itu. Yang saat si Noni yang nggak masuk kerja, dia ke sebelah kanan, kiri yang sakit, pinggang juga. Udah di X-ray dia bilang kecepit kalau dia punya. Lah, aku tidur sebelah kanan, yang kanan kakiku sakit. Jadi satu kiri, satu kanan. Lu tahu ya, aduh, gitu kan. Jadi tuker-tukeran ya kan. Akhirnya tapi puji Tuhan ketemu Mika di gereja. Aku bilang ke Mika doain aku masih ikut ke gereja. Apalagi ada perjamuan kudus. Ini mikirnya, aduh gimana Tuhan aku mau pergi. Ya itu. Terus habis itu, puji Tuhan bener Mika habis bilang olesin. Ya oh iya lupa. Langsung olesin perjamuan. Olesin. Mari olesin, jalan dah aku bisa, aku gitu pergi. Udah aku pergi ke gereja, puji Tuhan Saya jangan lupa minyak urapan. Terus Minyak goreng terus. ternyata Senin keluar hasilnya, puji Tuhan juga. Ternyata ya, walaupun kita tuh ya makan anaknya, walaupun diproses dengan percobaan, tapi Tuhan sudah bilang itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan itu selalu Iya. menopang. Itulah kesaksian itu. Thank you. Buati sekarang yang sudah jalanannya. Kalau Bu Ega sama Angeli nanti. Ayo Ayo, Buati. siapa lagi? Cik Ling Ling. Iya Buati, Bu Lilit. Nanti Ayo. saya akhiri, nanti saya Kok Afu, ceritain. ayo Kok Afu, kasih piala bergilirnya tuh. Keliling dulu lah. Iya. Nanti Bu Mega sama dengan saya. Buati yang banyak tuh. Cik Ling Banyak Ling. tapi satu aja ya. Iya satu. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk kesaksian. Untuk kita, sebab kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita harus beserta dengan Tuhan. Saya pergi ke Bandung untuk 2 minggu. Dan sebelum pergi, saya doa dulu. Ini sudah tahu di Bandung, di keluarga saya udah pasti lah banyak masalah. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Itu yakin saya sudah tahu persoalan di keluarga saya. Tapi tolong Tuhan, bimbing saya jangan marah,
jangan saya punya hati yang negatif, saya bilang. Dan saya minta tolong saya diberi kebahagiaan. Biarpun apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, tolong saya diberi kebahagiaan, kegembiraan kalau sudah sampai di Bandung. Nah, udah sampai di airport, saya sudah satu lagi kesaksian, saya senang sekali, saya sudah diberi kebahagiaan. Begitu saya keluar dari airport, itu adik saya, suami istri, sudah lama nunggu kemana. Jadi nggak lihat saya, udah begitu lihat, udah deket. Hai, dia bilang begitu ke adik ipar saya. Aduh, katanya, kenapa katanya sekarang jadi lain, katanya mukanya, katanya berubah. Mukanya manis kenceng, katanya gitu. Terus dia bilang, aduh lain sekali kelihatan, katanya muda. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah dapat kebahagiaan, udah dipuji. Saya bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik. Saya bilang gitu. Udah, kita pergi itu saya ceritalah, saya di mobil juga apa khasiatnya. Saya bilang, kalau deket sama Tuhan Yesus, inilah hasilnya. Saya bilang. Nah, saya bilang terus, saya sekarang udah pensiun. Tiap hari saya pergi ke swimming pool. Jam 6 pagi, biarpun bagaimana, saya sudah pergi. Jam 8 saya pulang. Itu yang jadi apa gembira dan sehat untuk ini, sebab waktu itu saya sakit pinggang, mau bangun aja kayak ibu itu nggak bisa jalan begini, kalau bangun tidur sakit pinggang. 4 hari di kolam renang udah selesai, udah itu normal, tidak sakit lagi. Ya itulah sampai sekarang gitu. Nah, sudah lihat dalam keluarga saya, pertama anak saya yang paling besar, saya nengok ke dia. Nah, sekarang rumahnya ya itulah menjengkelkan kalau dipikirkan dari awal sampai akhir. Kemarin saya datang ke Indo sebab tidak mau mendengarkan nasihat seorang ibu, seorang ayah. Ayahnya pastilah ngasih nasihat juga, jangan begini, tapi tidak didengar. Sampai akhirnya kemarin dia sakit yang aduh, saya juga tidak tega lah ngelihatnya, badannya sudah kurus, napasnya sudah hilang, untuk beli oksigen tidak mampu. Saya bilang, kita harus bersyukur. Ini oksigen mahal dan sebentar hilang. Tapi kalau oksigen dari Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu yang nikmatnya seumur hidup, saya bilang sama anak saya. Terus saya doain langsung dengan nama Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu harus percaya ya, Mama, kepercayaan Mama. Dan sekarang Mama percaya, dulu Mama tahu kan Muslim. Jadi Mama sekarang percayakan sama Tuhan Yesus. Segala macam persoalan Tuhan Yesus selalu itu persoalan dibebaskan dari persoalan. Dan sekarang saya bilang, Asep, coba kalau Asep mau percaya, ini pasti penyakit cepat sembuh dengan bilur-bilur darah Yesus. Sebab kalau kamu percaya pasti cepat sembuh. Saya bilang, bisa doain. Terus saya pakai bahasa sama dia. Nah, udah 3 hari 4 hari saya telepon lagi sebab jauh dari adik saya yang satunya, udah agak baikan ya, sampai saya pulang dia sudah kelihatan puji Tuhan agak udah 90%. Ya sudah baik. Ya, itulah kebahagiaan saya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Giling sekarang. Elen, dari mana? Sydney. Dari Indo apa dari Sydney? Jakarta. Oh, dari Terima kasih untuk kesempatan. Saya juga mau menyaksikan sedikit kesaksian bahwa Tuhan itu memang sungguh baik. Orang yang berharap sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Jadi saya tuh kepengen sekali emang waktu saya pulang yang bulan Maret itu hanya sebentar, maksudnya enggak apa gimana ya, di Indo itu kan cuman kena noni yang ikut saya itu sakit gitu loh. Jadi saya tuh bener-bener deh apapun yang dilakukan semuanya tanggung gitu ya. Mau ini mau makan dia kan buang-buang air nggak bisa.
mau kesini pergi dia sakit dia lemes, temenin di rumah melulu, jadi jarang, maksudnya perginya tuh jarang lah gitu. Nah kemarin ini aku pikir nih, aduh bahagia juga nih nggak ikut dia gitu kan. Jadi karena nggak ikut, anak saya ngajak, kata anak saya, "Mi mau ikut nggak, ada tiket murah?" Dia mau aja dibayarin. Terus saya pergi juga sama suami. Pikir saya bebas. 2 hari sebelum berangkat mendadak mau ikut lagi. Sekarang karena katanya mau ke Singapura lebih dekat. Ya, emang sih benar ya, kalau dari Jakarta ke Singapura lebih dekat. Jadi kita orang jadi terpaksa mendadak dia ikut. Oke lah, nggak ada masalah. Sekarang saya bilang makan Traveland. Jadi saya paksain ya, tiap hari harus makan. Sebelum makan apa, makan tuh obat supaya nggak buang-buang air gitu loh. Udah dia makan. Udah 3 hari, hari Senin kita jalan-jalan ke puncak. Pas pulang dari ke puncak, besokannya mendadak dia keluar, badannya merah kayak kaligata gitu. Sebadan badan kayak, kalau menurut dokter bilang figuran, tapi ya kayak pulau-pulau. Sebadan badan itu semua merah. Kebanyakan Jadi saya pikir alergi obat. Karena ini kali, karena makan seafood. Karena kan kita hantam seafood terus kayak gitu. Noni. Jadi sebadan badan tuh dia alergi. alergi. Waktu hari Selasanya udah mulai gatal benar, terus tapi masih jalan lah ya. Hari Rabunya dia ke rumah saudara saya bilang nggak bisa, ini harus masuk ke dokter, ke rumah sakit, dibawa ke USADA, UGD. Terus disuntik, katanya disuntik 3 ampul di tangan kanannya lagi di sini ya. Disuntik, pas dia udah keluar dari sana udah berapa jam, hilang. Sorenya kita ketemu, dia bilang, saya jemput saya deh, ini undang makan, jemput saya pulang. Jadi dia nggak jadi mau nginep di rumah saudara saya, mau pulang, katanya udah baik. Takut ketinggalan, ntar saya jalan-jalan dia nggak diajak katanya. Selalu maunya nempel terus. Aduh, saya bilang iya deh, udah dijemput lagi. Dijemput, besokannya tidur kan sama aku kan selalu. Besokannya dia tengah malam ribut lagi, kok gatel lagi sebadan-badan. Waduh, kacau. Gimana nih ya? Terus gitu. Udah hari Kamis dia pakai obat, kan dapat obat, dapat apa segala. Masih tetap begitu. Hari Jumat udah mau pulang kan Sabtunya. Saya bilang kalau nggak dibawa ke rumah sakit lagi nanti semuka-muka nggak bisa masuk Australia katanya. Udah takut juga ya. Jadi mukanya kan udah buru-buru deh. Tadi juga sampai ke muka. Masuk lagi bawa lagi ke rumah sakit di Puri Pondok Indah itu. Aduh bener-beneran dah. Disuntik lagi. Aduh, saya juga kesian liatin dia loh, bener-beneran. Terus dan jadi ya selama dia ada di Jakarta sakit terus ya. Saya bilang sama dia, aduh ini lain kali kalau datang lagi atau mesti datang terus ya sampai dia kebal gitu. Jangan kapok gak datang terus, iya biar kebal. Tapi puji Tuhan ya, begitu sampai ke hari kedua hilang semua. Ternyata udara. Jadi itu dia dari udara ya, bukannya dari alergi makanan ya. Kasihan apa? Jadi kita mau makan seafood sejak itu udah nggak makan lagi karena ikutin dia. Aduh benar-benar emang Tuhan punya tujuan kan juga. Mau nggak mau lah, nggak makan apa-apa. Iya, tapi nggak sih, kita tetap pesan, tapi dia nggak makan. Kasiannya dia, kita sih masih pesan lah karena saya masih pergi sama reuni segala. Tapi maksudnya istilahnya begitulah. Jadi kasiannya Noni ya, kasian sekali cici saya tuh nggak berani makan apapun karena kan pikirnya dari dari makanan, ternyata bukan dari udara. Makanya sekarang kan benar-benar di Indonesia tuh udaranya tuh kurang baik ya. Jadi kalau orang yang lemah, imunnya lemah, dihantam apa aja dah makanya bang. Jadi puji Tuhan, saya sama suami sama anak saya semuanya sehat. Kami mengucap syukur kita bisa balik lagi ke Perth, bertemu lagi dan baca komsel hari ini. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Eka dibagiin saya nanti tak apa. Ya. Sudah kan? Waktunya sudah jalan. Oh, langsung aja. Saya disuruh saksi. Oh iya. Saya sudah saksikan tadi pagi setiap hari saya kan berikan renungan. Nah tadi pagi kesaksiannya itu kejadian yang kemarin. Untung kita itu sembahyang. Sembahyang berarti kan melekat sama Tuhan, hubungan tambah intim sama Tuhan. Jadi kemuliaannya itu beserta kita, penyertaannya sempurna. Setelah sembahyang saya spend time bersihin itu congsam, baju-bajunya. Tiba-tiba itu figura besi di belakang tembok itu jatuh. Tapi kenanya untung tidak di kepala. Kenanya di leher. Jadi saya pikir bagaimana caranya?
Tuhan tolong. Seperti yang saya tuliskan, saya langsung ingatkan Tuhan Yesus itu waktu disalib berarti pasti waktu mau pikul salib tidak dikasih ini dong, pikul salibnya pasti dilemparkan juga kan? Kayak gitu, apalagi ini besi. Tapi kok Tuhan Yesus bisa memikulnya salibnya, saya kata Tuhan, untung tidak kepala, kalau kepala langsung berdarah, langsung habis. Takutnya Ini gigar kok di otak. leher, tapi bisa patah loh, karena roh gitu loh. Wilayah itu bisa buat orang mati juga. Iya. Nah itu Kalau- Ayat hanya muntah terlalu kencang aja putus kan yang sekarang yang lagi problem. Jadi saya waktu itu kan mau sembahyang bawa 3 botol minyak urapan. Saya pikir siap-siap untuk orang, tapi kalau kita pikirin orang berguna untuk kita, Iya. saya akhirnya pakai dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus saya sebut itu namanya angin keluar semua. Wah, wah, wah. Seperti uratnya yang tadi kejepit langsung longgar gitu kali ya. Wah, wah, wah. Saya terus ucapkan. Sekarang nggak apa-apa itu. Tuhan ya. puji Tuhan. Saya bilang kalau tidak, mau ketemu di mana? Tapi Tuhan itu baik. Kita selalu ucapkan dan ingat Tuhan Yesus mati supaya sakit kita. Kenapa dia disakiti? Supaya kita yang sakit tidak usah sakit lagi. Harus ingat dan harus ucapkan. Jadi tidak sampai tergeletak. Tuhan itu tidak memberikan coba lebih kekuatan. Itu aja ya. Silakan dilanjutkan pujian penyembahan yang dalam. Haleluya. Bersama. Ya. Tuhan selalu ada ya segala macam masalah udara, masalah apapun juga dia ada selalu ada bersama dengan kita. Kita masuk ke pujian dan sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan ada bersama. Syukur Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bangga bersyukur pagi ini kami dapat kesempatan untuk kembali berfellowship. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang kau berikan buat setiap anak-anakmu Tuhan, punya pengalaman yang indah di dalam hidup, membuktikan bahwa firman-Mu itu hidup, janji-Mu itu nyata, sehingga setiap kami yang mengalaminya boleh menjadi saksi bagi orang lain. Saat ini kami mau dengar firman-Mu berbicara buat kami, urapan-Mu turun atas kami, sehingga firman dihidupkan oleh Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami dan bahkan hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, orang percaya sama-sama bilang amin. Yuk duduk yuk. Ya, kita bersyukur kita sudah balik semua, kembali lagi dalam fellowship ini, dan yang sudah liburan Bulingling, Buwati berbalik, dan kami juga baru balik Sabtu dan perjalanan 2 hari. Jadi secara tubuh sebenarnya capek dan jet lag juga, tapi minggu langsung 2 pelayanan gitu ya. Amin. Itu ya kemurahan Tuhan, itu kekuatan, dan pagi ini kembali kita bisa dapat fellowship. Nah, pagi ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 6. Nanti kita akan lihat sama-sama ayat-ayat ini luar biasa. Yosua pasal 6. Kita mau buka ayat yang pertama lebih dulu. Ini pesan Tuhan yang Tuhan kasih tadi, dan saya ingin bagi kepada setiap kita, baik yang hadir tempat ini maupun yang online. Pasal 6, kita buka dulu ayat 1 sampai 4 ya. Jadi nggak usah dibaca semuanya terlebih dulu, tapi 1 sampai 4 dulu. Dikatakan apa sih itu? Jatuhnya Yeriko. Pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat berapa? 6 hari namanya. Ini peraturan nih, peraturan. Terus dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Sampai sini dulu. Jadi sejak orang Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan itu berpesan gini, bahwa kamu akan melewati Yeriko. Dan Yeriko itu harus roboh dulu. Karena Yeriko itu ada dinding tembok yang begitu tebal. Untuk menikmati Kanaan, dinding ini harus roboh dulu. Dengar ya, sekali lagi saya ulang ya. Untuk menikmati negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya tadi, tembok penghalang yang pertama yang namanya Yeriko itu harus roboh dulu. Baru ketika roboh, mereka boleh menikmati negeri perjanjian. Nah, begitu juga dalam hidup ini. Saya percaya setiap kita itu pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya kerinduan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Betul enggak? Lebih sehat, lebih baik, lebih kuat, lebih maju dalam Tuhan, lebih sukses, lebih berhasil, lebih sehat, dan sebagainya. Itu pasti mimpi kita gitu. Iya toh? Kalau itu yang kita alami, akibatnya menjadi saksi bagi orang lain. Wati pulang ke Bandung, keluarganya lihat, lo kok berubah, akan gitu. Nah, kalau misalnya, lo kok tambah jelek, repot kan? Tapi kalau lo kok tambah baik, itu bagus loh. Betul enggak? Lo kok tambah sehat, itu bagus. Ya. Nah, Tuhan pun rindu bahwa setiap kita mengalami tingkat seperti itu, bahkan rohaninya bisa bertumbuh lebih dewasa. Itu kehendak Tuhan. Nah, tetapi yang jadi masalah gini, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu biasanya ada penghambat. Coba lihat aja yuk, Bapak Ibu renungkan. Setiap kali kita merindukan sesuatu yang lebih baik itu tidak mudah. Ada penghambat di depan. Dan Tuhan kepingin penghambat itu harus diruntuhkan dulu, merobohkan segala penghambat itu. Nah, coba renungkan sebentar, saya akan sharing ini sebelum diterusin. Coba dalam pikiran kita tuh, dalam benak pikiran kita merenungkan penghambat apa itu. Wati kepingin menangi keluarganya di Bandung, coba lihat, mudah enggak? Enggak mudah, pasti banyak penghambatnya gitu. Ya kan? Kita mau maju lagi dalam Tuhan, kadang-kadang penghambat itu banyak gitu. Nah, Tuhan kepingin penghambat ini harus dirobohkan. Ya, jangan rasa kecil hatinya.
setiap kali kita mau maju lebih jauh itu biasa mendapat tanda, tapi Tuhan bilang Yeriko harus dirobohkan. Amin. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini, bagaimana cara merobohkan penghambat itu? Jadi jangan kecil hati ya, betapa besarnya penghambat depan kita, penghalang depan kita, tantangan depan kita. Tuhan bilang itu semua bisa dirobohkan asal kita ngerti kunci-kuncinya. Ya, kita mesti ngerti kunci-kuncinya. Setiap kita pasti udah ngadepin kesulitan di depan tuh ada banyak ada aja. Tapi Tuhan bilang hari ini itu semua bisa dirobohkan. Saya sharing 4 kunci untuk bagaimana merobohkan dinding Yeriko itu. Penghalang, penghambat dalam hidup kita itu. Ya. Yang pertama, kita buka ayat yang ke tadi 24 tadi. Dikatakan ayat 3-nya, haruslah kamu memilih kota itu, ya ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikian harus engkau perbuat hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari ke-7, 7 kali kamu melihat kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi peraturannya begini, dinding itu akan roboh kalau diputari hari pertama sekali, ya. Hari kedua sekali, begitu seterusnya sampai hari ke-7 berapa kali hari ke-7? 7 kali, total berapa kali? 13. Berapa kali Ibu? 13 kali, ya. Orang dunia bilang 13 angka sial, siapa bilang? Rumah saya dulu nomornya nomor 13, ketika rumah itu dijual ternyata rumah lain harganya murah, rumah saya jadi tinggi. Ya kan 13 itu tidak jaminan sesuatu yang sial, tapi dalam Tuhan semua jadi baik. Yang percaya bilang amin. Ya. Nah sekarang, jadi yang pertama dikatakan itu peraturan harus dilakukan. Artinya gini, jadi untuk merobohkan segala penghambat itu kita nomor 1 harus dengar dan taat. Sekali lagi, dengar dan apa? Taat akan firman Tuhan. Itu kunci yang pertama. Jadi kalau kita nggak mau dengar, kita nggak mau taat, nggak bisa mengalami. Apa? Oh iya, sampaikan Pak Bu. Pak Bu perutnya sakit, jadi pulang dulu. Sampaikan melahirkan. Baru ngomongin, baru tadi ngomongin jalannya sampai mau melahirkan sekarang. Kalau Pak mau paling gampang, tidak harus pulang, cari di bawah sana, di pohon-pohonan. Iya. Jadi yang pertama apa disuruh apa? Dengar dan taat. Itu penting loh Bapak Ibu, dengar firman dan taat firman itu adalah seperti kalau kita itu ya ada panduannya gitu loh. Ya. Kalau mau hidup kita terpandu, mau tertata, mau terpimpin, mau tidak mau kita bisa dengar dan taat akan firman. Nah, ketika kami ke Israel itu, kami tidak ikut grup ya. Kami itu berangkat sendiri. Jadi kami hanya berdua, saya dan Mika. Jadi saya tidak ikut grup. Kalau ikut tur kan ya sudah, pagi dibangunin, naik di bus, terserah mau jalan kemana ya terserah dibawa kemana kan gitu kan. Nah kita jalan sendiri. Nah, kami sewa mobil. Jadi satu daerah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita jalani. Kita masuk ke Israel dengan sewa mobil. Yang kami butuhkan itu apa kira-kira? Satu alat kecil yang namanya apa? GPS. Ya, toh? Kita nggak tahu loh. Jalan mana dia. Kita bergantung sama GPS. Terserah GPS mau bawa kemana. Kita mau menuju ke destinasi A, lewat mana terserah. Sampai pernah kita waktu di Nazaret itu bayangkan, saya kasih tahu ya, jalan di Nazaret kalau naik mobil itu Bu Juliana, jualannya sempit Bu, bisa 2 arah begini Bu, sempit, udah gitu tajam begini Bu, jalannya Bu, tajam begini, naik lagi begini Bu, menggok begini Bu. Jadi itu jalannya tidak mudah. Jadi sulit, begitu kadang muncung ke bawah gitu. Katanya dia sampai ngerem-ngerem begini. Jadi ada daun-daun pasir. bukan Bu, ini jalan seperti di tempat-tempat kampung itu kecil-kecil nikung begitu. Perumahannya Jadi perumahan-perumahannya. di atas gunung. Jadi kita harus tahu GPS mau kemana ya harus lewat gitu. Tapi dengan mengikuti itu akhirnya sampai ke tempat tujuan. Ini ya, jadi tangkap dulu ini. Jadi yang pertama kita mesti dengar dan taat. Artinya kita percaya kepada pimpinan GPS, apalagi kepada pimpinan Tuhan. Ya, jadi untuk merobohkan
segala tantangan penghambat di depan kita mesti dengar dan taat, seperti dengar dan taat kepada GPS tadi. Lebih dari itu kepada Tuhan. Nah, saya cerita kesaksian Bapak Ibu, kalau kita taat dan dengar kepada Tuhan itu pentingnya ya, itu luar biasa. Kadang-kadang kita itu menghadapi sesuatu yang kita nggak ngerti, kenapa harus terjadi gitu. Tapi kalau kita dengar dan taat akan Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan itu apa. Bayangkan saya lagi naik mobil dengan Mega itu dari Yerusalem menuju Nazaret. Kemudian itu jalan kan saya setir kiri kan, jadi lain dengan di sini. Kalau di sini kan setirnya kanan, ini kiri nih. Kalau kiri harus jalurnya kanan gitu. Nah, satu kali kita kenceng, bukan jalannya kenceng-kenceng, kalau di freeway-nya kenceng. Jadi peraturannya beda, bertolak belakang dengan peraturan di bawah. Nah, udah jalan, rupanya di daerah itu kalau habis hujan, jalannya rusak. Jalannya rusak. Jadi banyak jalan-jalan pecah-pecah gitu banyak. Dan yang bahaya itu yang pecah itu kalau di pinggirannya itu loh. Jadi rupanya itu pinggiran jalan aspal itu kalau pecah itu seperti kayak tajam gitu, seperti kayak menjadi kayak pisau gitu di pinggirnya itu. Nah, kita jalan, gitu. Tiba-tiba mobil saya itu kehantam karena memang mobil yang saya naiki pertama itu suka ngoleng gitu, karena mungkin tidak tahu kecil atau apa, ngoleng gitu. Suka kena angin jadi ngoleng gitu. Nah, waktu ngoleng begitu itu bannya kehantam dengan pinggiran jalan. Langsung meledak keluar begitu. Saya pikir mesinnya yang kena. Waduh, langsung mobil yang cepat tadi habis tenaganya, berhenti gitu. Saya gas nggak bisa. Untung belakang nggak ada mobil. Itu bahaya itu. Kalau sampai belakang ngebut tiba-tiba ini kan tiba-tiba ada kenceng, tiba-tiba teng belakang bisa nabrak itu. Jadi berhenti total, lalu saya minggirkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini di daerah yang sunyi, daerah sepi di Mount Gilboa. Saya pernah ceritakan di Mount Gilboa itu tempat Saul itu yang kalah perang dan mati di situ itu. Sunyi daerah itu, panas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau saya buka tangan saya ini hitam, ini kena ini kebakar. Panasnya minta ampun buat ini, sangat panas. Jadi saya minggirkan mobilnya. Kita nggak ngerti bayangin daerah sepi kayak gini mau diapain, minta tolong sama siapa gitu. Berarti satu hari habis nih, nggak bisa kemana-mana sudah kan. Nah, di tengah-tengah seperti itu kita perlu dengar dan taat akan firman. Karena Tuhan izinkan seperti itu, Tuhan punya maksud gitu. Saya stop, saya telepon langsung ke emergency. Rupanya nggak ada yang ngangkat. Telepon berapa kali bisa, saya stop orang. Saya pikir biar dia dorong aja mobil saya tarik gitu. Orangnya berhenti, ternyata itu orang dari selatan. Dari selatan itu berarti kalau Nazaret di atas berarti di selatan itu di bawahnya Laut Mati berarti. Nah, kemudian saya ngobrol sama dia, bisa nggak kalau tarik gitu? Dia coba telepon, bantuin telepon juga. Ternyata sama, nggak ada yang ngangkat. Terus saya bilang sama dia, boleh nggak kamu tarik gitu dengan tali gitu, tarik. Ya ke tempat yang dekat yang ada masyarakat di situ lah gitu. Dia bilang sorry nggak bisa karena saya ini orang dari bukan penduduk sini, saya dari selatan. Datang sini cuma mau bisa teman gitu. Dan saya mau buru-buru. Udah nggak bisa kan. Nunggu lagi Bapak bisa telepon nanti. Akhirnya masuk telepon itu gitu. Telepon diangkat. Saya ngomong, dia nggak ngerti bahasa Inggris, panggilkan temannya, ngobrol lagi sama dia, cerita ini itu dan itunya. Rupanya ditanya lokasi di mana. Saya nggak tahu mana itu, gitu. Kemudian saya cuma tanya Mount Gilboa itu kan ya lumayan gede, tapi yang mana gitu. Akhirnya saya stop orang kedua datang, saya bilang bisa nggak ngomong sama dia. Dia ngomong sama itu orang operatornya, ngobrol, terus dia ceritakan lokasinya di sini gitu, di Sherlock gitu sama dia. Kan saya nggak punya WhatsAppnya operatornya, Sherlock dia sampai, akhirnya dia tinggal gitu. Saya pun ngomong lagi, dia bilang 3 jam lagi gitu, akan datang truknya gitu, towing truknya. Kemudian saya tunggu sampai sejam 2 jam nggak datang tuh. Akhirnya saya stop orang ketiga gitu. Saya nggak stop, dia datang. Kemudian dia cerita ada apa, saya bilang cerita kayak gini gitu. Terus dia coba bantuin telepon lagi, dia bilang ya memang 3 jam gitu, janjinya 3 jam lagi kan. Nah akhirnya
Singkat cerita 3 jam truknya belum datang truknya, panas tambah makin panas. Lalu yang orang ketiga datang tadi itu bilang gini, nanti saya akan balik lagi, saya bawa minum buat kamu baik. Oh panas kayak gitu, beli minum mana nggak ada penjual es di pinggir jalan, nggak ada. Panasnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi seperti kita terdampar di tempat yang panas, nggak ada tempat itu kan berteduh, panas, nggak ada minum. Ini orang nawarin minum, jadi saya pulang dulu ya. Balik lagi setengah jam kemudian dia bawa minum, dia bawa buah, dia bawa biskitnya apa biskuit segini itu. Saya sih nggak demen makan biskuit, tapi Bapak Ibu tahu saya caranya ambil kan. Tapi lumayan, saya biasa jarang makan buah juga terpaksa karena panas saya makan buahnya, buah apel saya makan. Nah rupanya apa, Tuhan tuh ngomong gini, kamu tahu nggak kenapa aku izinkan seperti ini? Latihan bersyukur. Sudah lama nggak latihan bersyukur, disuruh latihan bersyukur. Jadi situasi seperti panas kayak gini disuruh bersyukur. Syukur pertama saya naikkan begini Bapak Ibu. Syukur pertama saya bilang gini, untung saya bilang nggak jatuh sahabat. Kalau sahabat mau mentolong sama siapa? Itu kalau sahabat di Israel tuh nyewa mobil ya nggak apa namanya mobil transport umum nggak ada, banyak orang Israel yang tutup, nggak ada. Sahabat tuh berhenti hari perhentian dari Jumat malam sampai Sabtu malam gitu. Itu sahabat. Kemudian saya bilang kemurahan Tuhan hari ini bukan sahabat. Ini yang pertama. Kemudian saya bersyukur lagi hari ini saya ketemu orang Israel, saya bisa ngobrol sama dia. Jadi sebentar diambilkan kursinya di tengah-tengah panas kayak gitu loh, Bapak Ibu. Dibawain kursi tahu, dibawain kursi yang kita kalau ke park gitu loh. Duduk sama dia, ngobrol sama dia. Saya cerita perjanjian lama sampai dia kaget, dia tahu. Loh, kamu kok tahu semuanya cerita perjanjian lama? Peraturan-peraturan perjanjian lama itu sampai kalau misalnya saya bilang sama dia kalau ada perempuan hamil terus kemudian diserokop sama kerbau, ya kan, kerbaunya diapain, kayak gitu saya cerita sama dia soal darah, soal lemak, soal persepuluhan perjanjian lama, bagaimana saya cerita sama dia. Kamu kok tahu semuanya peraturannya? Dia bilang orang Israel, orang Yahudi. Saya cerita sama dia kaget, kamu kok tahu semuanya? Dia bilang gitu. Tadi saya baca, saya bilang. Cuma dia nggak punya perjanjian baru, dia cuma perjanjian lama. Saya punya perjanjian baru, dia cuma perjanjian lama. Gitu. Saya cerita sama dia. Nah, banyak hal yang akhirnya saya syukurin gitu. Tuhan latih. Ternyata ketika saya dengar, saya belajar taat, belajar bersyukur. Dan ternyata apa Bapak Ibu? Kalau kita bersyukur, Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan ternyata apa, Tuhan 3 jam kemudian datangkan truk itu, dibawakan mobil yang jauh lebih baik daripada mobil yang saya naikin. Sejak itu ada mobil saya pakai itu enak banget Bapak Ibu. Saya nggak ada masalah dengan mobil yang baru itu. Jadi ini ingat, terobosan halangan pertama itu ya, Tuhan bilang sama kita mesti dengar dan apa? Dengar loh, dalam segala hal. Misalnya ya kejadian ada yang kebetulan. Misalnya tiba-tiba kok ngalami gini ya, tanya Tuhan kenapa ya? Pasti Tuhan punya maksud. Dengar dan taat. Sebab kalau kita nggak ngerti maksud Tuhan, bagaimana terobosan itu bisa penghambat itu bisa dirobohkan, diruntuhkan kalau kita nggak ngerti maksud Tuhan. Jadi yang pertama kita perlu dengar dan apa? Taat. Bisa pahami ini? Jadi itu yang pertama, kunci pertama. Kunci kedua ayat 10. Coba kita baca langsung lompat ayat ke-10. Ayat yang ke-10 dibilang begini. Saya kepengen ibu-ibunya yang baca suara keras ya. Ibu-ibunya saya baca. Ayat 10 baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, jadi yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau supaya penghambat di depan kita itu bisa diruntuhkan, dirobohkan, dikatakan apa di sini? Disuruh diam di dalam Tuhan, diam. Jangan asal teriak-teriak gitu. Tuhan suruh diam. Jangan mengeluh. Ya, diam di dalam apa? Tuhan. Artinya begini, ada waktunya ya. Ketika kita mengalami penghambat yang sulit, kadang-kadang kita nggak tahu gimana menyelesaikannya. Tuhan bilang berdiam di dalam Tuhan. Diam, mau tanya sama Tuhan, doa, cari Tuhan. Itu namanya diam dalam Tuhan, itu suruh cari Tuhan.
ngerti ya? Disuruh cari Tuhan, diem di dalam Tuhan, disuruh cari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang rindu-rindukan untuk dialami. Kalau mungkin belum terjadi, seolah-olah penghambatnya banyak. Tuhan bilang hari ini, berdiamlah di dalam Tuhan. Termasuk yang online juga, berdiamlah di dalam Tuhan. Bisa menangkap ini? Ya. Nah, saya cerita lagi. Waktu saya di Israel tuh ya, saya isi bensin tuh. Jadi kalau di Israel tuh ada beberapa station, fuel station tuh yang punya peraturan yang berbeda. Nah, saya kan biasa di sini, jadi saya pakai kebiasaan di sini gitu. Pada waktu saya ngisi bensin itu kan ditanya mau isi berapa gitu. Saya jawab kepada orang itu full tank gitu. Karena saya nggak tahu sisanya berapa tuh. Pokoknya saya kepingin dipenuhi lagi aja full tank gitu. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Ketika dibilang full tank, orang itu charge saya rupanya nggak terlalu, isinya nggak terlalu banyak. Jadi mesti cuma 92 shekels. Ya sekitar $40 lah gitu mungkin. 92 shekel. Tapi yang terjadi apa? Dia charge saya 400 Bapak Ibu. Di charge saya 400 shekel. Kalau shekel itu sekitar 165 Australian dollars. Jadi 40 jadi 165. Terus dia bilang, saya kan nggak tahu. Waktu dia bilang full time, saya bilang full time. Mau kartu kredit atau cash, saya bilang kartu kredit. Kartu kredit diminta sama dia. Sampai dia berarti yang dicas di kredit card saya udah 92 dong. Berarti 40, sekitar 40 Australian dollars. Ternyata apa? Waktu saya kasih kredit card saya, dibalikin kredit card saya, dia bilang, kamu jangan kaget ya. Saya charge kamu 400 dia bilang. Dia bilang gitu. Loh, kenapa? Saya bilang, nggak usah worry itu peraturan katanya, nggak usah worry katanya. 400. Tahu nggak, hari pertama saya cek masih di tempat saya, di kredit card saya itu 400 shekel. Hari kedua, hari ketiga itu masih 400 shekel. Terus siapa? Secara manusia kan, aduh, kenapa ya? Bodoh banget sih, bodoh-bodohin orang gitu loh ya. Dibayar 4 kali, berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat tuh. Lalu saya ketika makan di Tiberias, makan selesai, saya tanya sama ownernya, loh, peraturan di Israel apa kayak gini nih? Dia bilang, saya habisnya cuma sekitar 92 shekel, kok di charge 400. Orang bilang, loh kamu jangan mau dibodoh-bodohin, katanya dia bilang gitu. Itu namanya bodoh kalau kamu mau dibodoh-bodohin katanya. Peraturan nggak ada seperti itu. Nah, kamu berarti waduh berarti kena tipu ini berarti kita ini kan. Dari halo, how are you? Good yourself? Yeah, very good, yeah. Say, are you okay with talking, yeah? Yeah, I respect that. Yeah. Speak Indonesian. Jadi dari 40 jadi 160 lebih Bapak Ibu, 4 kali lipat. Jadi aduh, sayang banget ya, saya habis makan dibilang kamu kok dibohong-bohong, dibodoh-bodohin katanya. Nah, yang terjadi apa? Kemudian I believe in God. ya, bless you ya, brother. There's a golden duck over there. Gold. God bless you ya, brother. Bless you. Nah, lanjut. Lalu saya bilang sama dia, enaknya diapain kalau seperti ini? Terus dia bilang, ya laporin polisi aja. Di belakang restoran saya itu ada polisi katanya. Saya mikir lagi, lah kejadiannya di Nazaret lapor di Tiberias, gimana caranya gitu. Terus ya ide yang bagus juga dia bilang, loh, lapor polisi baik juga. Sampai di Nazaret saya lapor polisi. Waduh Bu, saya baru lagi di sana lapor polisi di Israel. Orangnya baik-baik sih, polisi Israel baik-baik. Saya ngobrol sama dia, tapi ya gitu, prosesnya lamanya banget. 2 jaman kali ya, mereka sampai kantor di mobil itu. Kan saya di atas, diinterogasi, diapain. Terus saya cerita semuanya kan, risetnya diambil, difoto, diapain. Pokoknya sama dia udah lihat, oh iya, tidak benar katanya. Akhirnya polisi bawa saya, yuk kita ke petrol stationnya. Saya anterin kamu. Mau di mobilnya, mereka teriak, kamu jangan mau dah di mobilnya polisi kamu. Kamu bukan yang salah, kamu kayak narapidana aja naik di mobilnya polisi. Padahal saya pengen nyoba rasanya apa gitu. Jangan, tidak boleh katanya. Ya sudah. Akhirnya dia berangkat sini, aku jalan sendiri gitu, ngikutin polisi. Tahu nggak Bapak Ibu, sampai sana dia bilang, ya begini peraturannya di sini katanya. Kalau bilang pulang ya dibiar segitu, gitu tunggu aja. Akhirnya pulang besok dicek nggak ada. Tuhan bilang, kamu berdiam diri aja. Berdiam diri, diem sama Tuhan. Ya polisi juga nggak akan menyelesaikan. Tuhan bilang cuma diem aja, laporkan Tuhan gitu. Kalau terjadi laporin Tuhan.
berapa hari kemudian saya cek di kredit card saya, udah balik lagi Bapak Ibu, persis dia cuma tarik 90 setel. Lebih baik bukan? Yang baik bilang amin. Jadi kalau ada yang sulit itu Tuhan bilang diam, berdiam dalam Tuhan, panggilan Tuhan, serahkan Tuhan. Ada kesaksian orang ya, saya pernah dengar nih. Di kerjaan tuh dia sebagai supervisor malah dimaki-maki sama anak buahnya. Gitu, dia doa Tuhan aku dimaki-maki. Tuhan bilang apa? Malah minta maaf. Lu coba lu Bapak Ibu. Disuruh malah minta maaf. Mau nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai supervisor tidak salah, anak buahnya maki-maki, terus besoknya disuruh Tuhan bilang apa? Tuhan bilang minta maaf, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Aku udah salah, apalagi aku bosnya kok. Tapi Tuhan bilang minta maaf. Ketika dia minta maaf Bapak Ibu, anak buah yang tadi jahat tadi diubahkan Tuhan. Jadi caranya Tuhan tuh ajaib, kadang-kadang nggak masuk pikiran kita. Makanya Tuhan kalau ada yang sulit, Tuhan bilang bawa dalam doa. Silakan kau berdoa. Ketika kau berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan perang gantimu. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Nah yang ketiga, ayat 10 tadi tetap bilang begini, disuruh diam. Diam artinya apa? Kamu jangan ngomong negatif. Ya. Diam artinya supaya kita tidak keluar omongan-omongan negatif gitu. Ada satu ibu ya, ada satu ibu nggak betah dengan suaminya. Suaminya itu sudah jahat, mabuk-mabukan, ngabisin duit, gambling, main perempuan, pulang-pulang dengan marah-marah doang. Lalu apa yang terjadi? Ibu ini sudah berkata, tidak kuat. Aku sudah kuat, aku mau cerain dia. Nggak betah, tiap hari kayak gitu. Pulang marah-marah, ngabisin duit, mabuk, main perempuan, ya tuh, nggak ngurusin urusan keluarga, cuma seneng-seneng di luar aja. Istrinya nggak betah Bapak Ibu. Sudah mau give up, Tuhan terpaksa harus bercerai. Nggak kuat aku daripada mati muda gitu. Tapi satu kali dia ikut komsel. Komsel bilang jangan Bu, jangan kayak gitu Bu. Ibu nyerok Tuhan. Ibu jangan keluar kata-kata negatif. Berkati aja suaminya Bu. Dibilang gitu, berkatin aja. Jangan dilihat jeleknya. Berkatin aja, diberkatin aja, omongin suamiku baik, suamiku berubah, suamiku faithful, suamiku jadi anak Tuhan, suamiku melayani Tuhan, suamiku akan setia mencari Tuhan. Diomongin tiap hari kayak gitu, diucapin terus yang positif-positif. Tahu nggak Bapak Ibu? Ayat ini karena dibilang disuruh diam. Artinya apa? Jangan keluar yang negatif-negatif tadi, tapi keluarkan yang positif. Akhirnya suaminya berubah Bapak Ibu. Balik lagi kepada dia, nggak jadi cerai dan keluarganya dipulih. Ya makanya ini bilang kalau kita menghadapi penghambat tadi, kalau kepingin dirobohkan penghambatnya, Tuhan bilang mulut ini diam, jangan keluar yang negatif, keluarkan yang positif. Ya, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana supaya kita merobohkan segala penghambat tadi? Satu, taat, dengar dan taat firman Tuhan. Yang kedua apa tadi? Yang kedua 10 tadi loh. Diam di dalam Tuhan. Yang ketiga ayat 10 juga. Diam, jangan keluarkan yang negatif. Artinya keluarkan yang positif. Omongan-omongan yang memberkati. Pasti akan Tuhan lakukan sesuatu yang baik. Yang terakhir ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Kita buka ayat terakhir 17. Ayat 17 dikatakan begini, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk apa? Dimusnahkan. Artinya apa? Kalau kepingin terjadi terobosan, kalau kepingin segala penghambat itu dirobohkan, yang keempat, jangan simpen hal-hal yang Tuhan tidak kenal. Jangan nyimpen hal-hal yang Tuhan tidak kenal. Coba renungkan apa yang tidak dikenal Tuhan, kira-kira apa aja? Ayo sebutin apa aja. Mulai bujuni, apa yang tidak dikenal Tuhan? Apa? Satu aja. Apa yang tidak dikenal Tuhan? Sombong. Sombong. Apalagi Bu Ati? Bohong. Bohong. Builing. Apa builing? Satu aja. Yang tidak dikenal Tuhan. Apa? Dendam. Dendam. Bu Juliana. Benciannya itu ya. Iya, benci, dendam, iri, ya kan? Apalagi pikiran-pikiran jahat, ya, cita-cita ingin balas orang dan sebagainya. Nah Tuhan bilang itu mesti dimusnahkan. Kalau sesuatu nggak apa namanya? Kalau sesuatu yang jahat disimpan, sesuatu yang Tuhan tidak kenal itu disimpan di hati,
Jangan mimpi. Penghambat-penghambat itu bisa dirobohkan. Jadi Tuhan kalau kepengen dirobohkan, mesti dibuang semuanya itu. Amin. Baru terjadi. Saya yakin Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin ada dalam hati kita ada hal-hal yang Tuhan tidak kenal. Yuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mesti buang supaya Tuhan bisa berajar dalam hidupku. Amin. Mungkin dalam hati kita tuh kesel banget sama orang. Tuhan bilang mesti dilepaskan supaya Tuhan bisa berperan di kita. Kalau ada hal yang menghalangi berkat Tuhan turun hidup kita, nggak ada jalan lain hari ini, mesti dibuang supaya berkat Tuhan menyertai kita. Ya. Dan saya tahu bahwa setiap kita tuh pasti ngerti apa yang dalam hidup kita masing-masing. Kalau ada yang Tuhan nggak kenal hari ini, mau nggak mau, mesti dilepaskan, mesti dibuang, mesti dimusnahkan, sehingga Tuhan boleh berperan dalam hidup kita. Dan saya percaya masa depan kita itu akan masa depan yang seperti negeri Kanaan, negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jadi kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa. Firman-Mu pelita dalam hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut karena Kau di jalanku, besertaku selamanya. Mari kita beri sama-sama. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Segala katakan terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Yuk kita berdoa. Bapak, kami tahu bahwa untuk menikmati negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu, kami mau melihat Tuhan segala penghambat-penghambat di depan kami. Yeriko, tembok-tembok tebal itu harus dirobohkan terlebih dahulu. Nah, hari ini kami belajar bagaimana merobohkan segala penghambat itu. Dengan jalan kami harus dengar dan taat akan firman-Mu. Dengan jalan kami perlu berdiam banyak di dalam hadirat-Mu. Dengan jalan berdiam, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati, tapi kata-kata yang boleh memberkati orang lain dan diri sendiri. Dan saat ini kami diajar juga untuk tidak menyimpan hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Apa yang ada di dalam Yeriko itu harus dimusnahkan. Apa yang Tuhan tidak kenal dalam hidup kami harus dimusnahkan, sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja dengan limpah, dengan kuatnya dalam hidup kami. Berkati setiap kami mendengar hari ini Tuhan, baik yang hadir tempat ini maupun yang online, biar setiap kami boleh mengalami perjanjian-Mu dan hidupnya dilepaskan, diberkati dan dikuatkan dan bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan melepas berkat buat setiap kami hari ini. Yang percaya sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati semuanya. Bye. Terima kasih. Tuhan berkati.